Saudara-saudariku terkasih, pada tanggal 19 Maret 2022 yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan satu dokumen konstitusi apostolik yang berjudul sangat menarik, Praedicate Evangelium. Kalau diartikan berarti wartakanlah Injil. Judul ini, Praedicate Evangelium, diambil dari kalimat pertama dari Injil perikop, Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 10 yang baru saja kita dengarkan hari ini. Dalam konstitusi apostolik Praedicate Evangelium, Bapak Paus Fransiskus menegaskan bahwa tugas mewartakan Injil merupakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Dan kita adalah pengikut Kristus, para murid Kristus. Maka gereja atau kita sebagai umat Allah, para pengikut Kristus, juga dipanggil untuk mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang menumbuhkan iman umat. Tujuan utamanya menumbuhkan iman umat. Menurut Bapak Paus, gereja memenuhi tugas mewartakan Injil jika gereja yang adalah kita umat Allah justru sungguh-sungguh bersaksi dengan kata dan perbuatan penuh belas kasihan. Dari ajaran ini, kita menyadari bahwa pewartaan Injil harus mengandung pewartaan yang menumbuhkan iman, menggembirakan banyak orang, dan juga mewujudkan belas kasihan. Maka kalau kita membaca atau mendengarkan tadi Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 10 itu, Yesus tidak hanya menyuruh atau memanggil para murid-Nya untuk diutus mewartakan Injil dengan kata-kata, memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Maka sangat menarik tadi, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dipercayakan Yesus kepada para murid-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengarkan atau membaca Injil ini, maka minimal ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh para murid dan juga kita semua. Yang pertama adalah setia pada kuasa Allah, bukan pada kekuatan manusia. Oleh karena itu, kita juga menyadari bahwa banyak kuasa, banyak karunia yang dipercayakan Yesus kepada kita, seperti kepada para murid. Dia memberi kuasa untuk menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan juga mengusir setan. Yesus memberikan itu semua kepada para murid-Nya dengan cuma-cuma. Dan Yesus juga meminta para murid-Nya supaya membagikan kuasa itu dengan cuma-cuma kepada orang yang mereka layani. Maka pertanyaan sederhana untuk saya dan untuk Bapak dan Ibu, apakah karunia yang sudah kita terima, panggilan yang sudah kita terima, juga kita bagikan kepada orang lain di dalam pelayanan kita? Lalu yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, tidak melekat pada hal-hal yang justru menghambat pewartaan kita. Di dalam Injil itu dikatakan tadi, apa itu? Tidak fokus pada kemewahan dengan emas, perak, dan tembaga, dengan pakaian, tetapi fokus pada pelayanan. Tidak fokus pada kenikmatan, makanan, bekal dengan berbagai macam. Tidak fokus untuk tebar pesona, pencitraan, dengan sibuk supaya disapa oleh orang, supaya diantar oleh orang, supaya dielukan oleh orang. Tetapi semuanya itu, Yesus mengatakan, bukan itu. Tetapi fokus untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira yang menumbuhkan iman umat dan juga mewujudkan belas kasihan. Kita mewartakan Allah yang penuh belas kasih. Itulah yang kita dengarkan tadi di dalam bacaan pertama,
yang diambil dalam kitab Hosea bab 11. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang luar biasa. Kendati umatnya tidak setia, banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan mengampuni, memanggil kita setia, dan juga penuh belas kasih melindungi kita, menuntun kita.